teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Sehat? Nah, yang penting teman-teman jangan lupa bahagia. Harus bahagia ya. Baik, di sini di kesempatan yang luar biasa ini kembali saya mengingatkan teman-teman hadir di sini dengan hati yang ikhlas, niat yang tulus. Amin. Seperti yang diungkapkan di 2 minggu yang lalu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelum ini saya sampaikan, teman-teman juga sudah makan. Saya meminta relawan ya, 10 orang untuk membersamai saya di sini. 10 orang. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ayo 10 orang. Saya maju. Enggak. Maksimum ya, ayo 10 orang. Ayo 10 orang, 10 orang. 10 orang, 10 orang. Ayo teman-teman, ayo silakan ya. Ayo. Sini ayo. Dukung dengan Ayo. Mas Arfi, monggo. Ayo 10 sebanyak. Ayo ini. Ada wakilku itu. Ya. Pak Kurni mendelegasikan Pak Kurni ini kayaknya ini. Oh, alhamdulillah. Bantu saya menghitung sudah 10. Karena teman-teman sudah makan, saya mau membangkitkan semangat teman-teman dulu. Yang pertama, pertanyaan saya tidak mengubah posisi, tidak mau berubah? Tidak berpindah? Sudah ya? Sudah Pak ya? Pak Wahyu sudah, Pak Yonggi, baik. Langkah yang kedua, karena ini kita teman-teman semua sudah hafal nama ya? Sudah hafal nama ya? Ya. Kita di sini akan main tembak-tembakan. Ya, tembak-tembakan. Ya. Ketika saya dor Ibu Wiwin harus jongkok. Kemudian Ibu Rizka dan Ibu Mariani saling menembak, nyebut nama. Siapa yang duluan kalah, ketembak duluan misalnya. Rizka kena duluan, Rizka duduk, berarti Rizka kalah. Nah, enggak boleh menghindar, enggak kena, jangan begitu. Saya ulangi ya teman-teman. Misalnya saya dor, Pak Alfian dor. Nah, ini saling menembak. Nah, menang, Pak Aspri kalah, Pak Aspri duduk. Bisa? Ya, itu. Ini harusnya sebenarnya melingkar kalau ya, tapi karena keadaannya. Baik. Tes ya. Tes. Ya, pokoknya nunduk lah minimal ya. Ya. Nanti ada yang protes ke saya, aduh Pak, lutut saya sakit gitu ya. Ya, dan pokoknya nunduk. Ya. Ya, paham ya aturannya ya? Ya, ini tuh kembali terisi lah energi kita ya. Baik, saya mulai ya. Dor. Nah, kalah kalau begitu ya. Ya. Nah, contoh Pak, contoh dulu. Contoh. Paham ya? Nah, begitu ya. Ya, begitu ya. Baik ya. Kita mulai. Ini yang asli, tadi simulasi ya. Ya. Ini yang sesungguhnya. Baik. Saya tembak. Dor. Nah, silakan Ibu Wiwin. Dia nggak bilang dong. Iya, silakan. Enggak apa-apa, orang tembak Wiwin boleh. Lanjut. Nah, ini yang laki-laki ini banyak gerombol di sini nih. Ya. Tembak. Dor. Bisa. Satu sama kawinnya. Lanjut. Kena tembak. Nah. Ayo siap ya. Dor. Mariani. Nah. Nah, Bapak silakan Bu, terima kasih Bu Mariani. Lanjut, sini Pak Wahyu ya, dekat Pak. Nah, nanti kita akan melingkar dengan sedikit orang. Udah ya. Dor. Rizka. Nah. Menang lagi ya, ayo. Hah? Oh, benar. Ya. Nah, melingkar sudah ya. Saya akan nembaknya nyebut nama ya. Saya akan nembaknya sebut nama. Pas koridor. Nah, kalah kalau ya. Nah, lanjut. Ya, siap. Dor Bella. Wah.
ya, betul. Silakan. Ayo, tinggal berempat. Tinggal berempat. Siap ya? Dor Pak Bayu. Tinggal bertiga. Ya. Jadi nanti sesi terakhir saya bunuh diri, berarti saling nembak ya. Saya nembaknya dari sini saja. Siap ya? Siap. Dor Pak Bayu. Imbang ini. Ya. Ini imbang. Ini imbang. Siap ini Pak. Oke, siap ya, konsentrasi. Saya bunuh diri baru nembak. Ya. Siap? Yang belum. Ya. Dor. Ya, siapa tadi? Oh, Pak Wahyu, terima kasih. Tepuk tangan dong kita semua. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa Pak. Ayo ya. Jadi ya, nggak apa-apa. Itu main tembak-tembakan. Yang terakhir nanti nggak kena itu sebenarnya ya. Nah, konsentrasi teman-teman. Saya berharap sudah kembali, semangatnya juga kembali. Jadi kita ke materi ya. Silakan lanjut. Nah ini kita belajar bersama berkolaborasi ya teman-teman, saling berkomunikasi, saling mendukung. Nah tadi kita sudah kolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Jadi adanya kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, sehingga kita bisa menerapkan ini semua di sekolah ini. Ada 8 ya teman-teman sekalian, konsep utama budaya positif di lingkungan sekolah itu ada 8 ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa merubah paradigma belajar? Tentunya objeknya murid ya. Jadi selama ini kita seperti itu, kita mencoba terbuka ya, terutama kepada murid-murid yang kita ajarkan di kelas. Kemudian disiplin positif. Nah, salah satu komponen dari budaya positif adalah disiplin positif ya. Kita sering menggaungkan ya, meneriakkan anak-anak atau murid harus disiplin. Nah, tapi disiplinnya yang positif yang seperti apa? Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai kebaikan perilaku yang bisa dilaksanakan oleh murid, termasuk kita sebagai gurunya. Nah, salah satu yang sudah kita miliki adalah profil pelajar Pancasila. Itu yang kita miliki, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Intinya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang mau tidak mau, suka tidak suka memang harus dipenuhi. Jadi kalau 5 kebutuhan dasar itu ada yang hilang, berarti nanti ada sesuatu hal pada manusia itu. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, pasti memiliki motivasi serta tujuan yang ingin dicapai. Alasan yang berasal dari diri kita sendiri. Posisi kontrol restitusi. Nah ini ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai seorang pendidik. Kemudian keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini yang teman-teman saya yakin sudah melakukan ini, hanya mungkin saja membuat namanya peraturan kelas ya, baik itu wali kelas ataupun guru bidang studi. Artinya apa? Artinya teman-teman sudah melakukan itu, tetapi peraturan kelas ya. Nanti kita lihat di mana sih persamaannya, di mana sih perbedaannya dengan keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini digunakan untuk memahami perilaku siswa. Siswa itu seperti apa ya. Teman-teman BK mungkin sudah melakukan ini ya. Sudah melakukan ini. Saya yakin teman-teman juga sudah ada yang melakukan ini, tetapi ada mungkin yang belum lengkap atau masih ada kekurangan. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru, artinya hal-hal yang baru yang ingin kita lakukan, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini meskipun teman-teman yang ngajar kelas 8, kelas 9 belum kurikulum merdeka, setidaknya diselipilah ya, disisipkan cara pembelajaran diferensiasi. Apakah diferensiasinya konten itu materi ya, diferensiasinya apakah hasil ataupun proses.
Proses itu di sini bisa membagi kelompok berdasarkan kegemaran anak-anak. Ya, kalau dulu belum ada teori ini, dikatakan oh siapa yang lahirnya bulan April ngumpul satu kelompok. Siapa yang lahirnya tanggal 1 sampai 10 bisa satu kelompok. Saya yakin teman-teman sudah pernah melakukan itu. Siapa suka warna ini ngumpul. Nah, itu termasuk bagian diferensiasi, ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saya yakin teman-teman terutama yang terlibat di dalam P5 sudah memahami ini ya, bahwa mandiri, beriman dan bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah, kemarin yang saya hari Kamis minggu lalu ya, Kamis minggu lalu itu waktu pendampingan di sini ada Ibu Rati, ada Bu Endang, ada Pak Askuri, ada Pak Kurni, kemudian siapa lagi kemana satunya Pak? Bu Iin, iya aduh lupa di depan. Nah itu paradigma perubahan saya ada di bergotong royong. Kemudian saya ditanya, kenapa gotong royong Pak? Saya memperhatikan kenyataan di tempat kerja saya bahwa sampahnya melimpah, saya katakan seperti itu ya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah ini sudah ya, sebelum saya ikut CGP memang penuh saya mengontrol murid Bapak Ibu ya. Di bulan Juli mengontrol murid, jadi murid harus ikut apa maunya saya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ya, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa anak yang umurnya di bawah orang dewasa itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi semua ini berusaha dibantahkan oleh teori tersebut. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Realitas kebutuhan kita sama, kemudian kebutuhan kita berbeda tentang dunia ya. Jadi artinya di sini bahwa apa yang kita pandang, yang kita pikirkan belum tentu sama dengan kenyataan yang ada. Itu maksudnya dalam teori ini. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti itu. Yang sederhana saja lah, kalau kita ada keluarga di rumah, anak, adik dan sebagainya. Nah, kita berusaha mengontrol, tetapi kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol dia. Nah, itu maksud dari slide yang ini ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, artinya apa? Artinya apa yang akan kita lakukan belum tentu nanti diterima oleh atau perlakuan dari orang yang akan kita berikan perlakuan tersebut. Lanjut Bu. Nah ini disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin itu murid pasti memiliki suatu tujuan ya. Bagaimana supaya disiplin masuk ke sekolah, kemudian masuk kelas, dan disiplin berpakaian. Kemudian mengarah kepada teori bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Intinya ikhlas ya. Jadi untuk menerapkan disiplin positif itu tidak ada penghargaan iming-iming anak. Kalau kamu nanti ada tepat waktu, Bapak kasih silver queen, bukan seperti itu. Itu akan membunuh, nanti di slide selanjutnya akan ada penjelasan. Itu akan membunuh anak. Jamnya Pak Hadi, oh saya tepat waktu silver queen 1 ya. Ketika Pak Hadi digantikan Ibu Kiki, dia tidak akan disiplin. Bu Kiki yang masuk, bukan Pak Hadi. Seperti itu. Kemudian tidak ada ancaman. Awas ya, kamu tidak tepat waktu pelajaran Bapak, pilih di mana. Atau kadang-kadang kalau saya dulu ngajar awal-awal tuh, kalau ada siswa yang lambat, dari mana? Dari kantin Pak. Apa yang kamu makan? Ayam Pak. Mau saya kasih hidup Kak ayam dari perutmu. Nah itu termasuk bagian dari ancaman ataupun juga hukuman ya. Termasuk saya dulu awal-awal mengajar Bapak Ibu, hukuman yang sering karena kaitannya dengan mata pelajaran, menulis sekian kali sekian kalimat sampai pulpen anak itu habis. Ya, saya yakin di sini tidak ada yang seperti saya seperti itu sampai pulpennya habis. Itu termasuk bagian dari hukuman supaya anak-anak disiplin. Artinya untuk menumbuhkan disiplin positif, internal mereka harus tumbuh, kesadarannya harus tumbuh. Ya, tujuannya apa saya supaya disiplin. Lanjut.
Nah ini sebagai seorang pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin ya diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu nilai-nilai kebajikan universal adalah profil pelajar Pancasila. Ya mungkin di antara teman-teman yang bertanya mengapa, maksud saya pribadi sebelum membaca kurikulum Merdeka itu mengapa timbul profil pelajar Pancasila. Padahal kita dulu, saya masih SD itu ingat, pasti yang di depan saya ini belum lahir nih ya, masih ingat itu butir-butir Pancasila itu luar biasanya dari 36 menjadi 44 kalau tidak salah. Saya ingat kelas 5 SD itu ya, tidak hafal satu, betis kanan taruhannya ya, dan memiliki motivasi intrinsik. Nah ini tadi yang saya katakan tadi, dari dalamnya seperti apa. Makanya terkadang teman-teman juga bisa menanya, kamu tujuannya sekolah atau belajar sini untuk apa? Apa itu bagian dari survei ya teman-teman. Bisa uang jajan pak nah, karena mama saya ya, karena saya mau ngubah nasib. Tapi ini jarang jawaban yang nomor 3 ya. Ya nanti teman-teman bisa mencoba survei saja, terutama teman-teman yang punya anak wali, bisa disurvei ke anak walinya dalam perubahan berlaku ke arah yang lebih baik. Jadi berdasarkan teori Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu ya, bahwa kita hanya bisa menuntun anak ya, menuntun. Kalau setelan pabriknya begitu, istilahnya di buku itu seperti itu, kita hanya menuntun ya, menuntun dan memberikan pencerahan bahwa ke arah yang lebih baik. Nah kamu jangan ke kiri terus, kali-kali ke tengah sedikit. Nah seperti itu ya. Lanjut Bu. Nah ini nilai-nilai kebajikan tadi universal ya, merupakan nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ada kebersamaan untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan. Contoh ini tadi, nilai kebajikan ini yang diadopsi oleh kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya bagaimana Pak? Sholat zuhur berjamaah ya, semua anak-anak keluar dari kelas ketika pukul 12, silakan, bagus sholat. Itu termasuk bagian dari beriman dan bertakwa. Salah satu dimensinya ya, elemennya. Berakhlak mulia. Nah, diharapkan anak-anak yang sholat itu akhlaknya mulia. Salah satunya apa? Wudunya jangan bermain siram-siraman ya. Kemudian bernalar kritis, jadi bisa berpikir yang masuk akal ya. Jadi pikirannya itu selalu dimasuki hal yang baik sehingga dia bisa mengungkapkan pendapatnya terkait dengan apa yang dilihatnya. Berkebinekaan global, artinya berteman dengan semua orang. Tidak, oh dia satu agama dengan saya ini, oh dia tetangga saya. Tidak seperti itu ya. Kemudian bergotong royong, ini yang saya masukkan di paradigma perubahan saya tugas kemarin Kamis yang lalu. Bergotong royong artinya bukan bergotong royong menyelesaikan pekerjaan ya, satu jawaban rame-rame mencontek, bukan itu. Kemarin saya fokusnya kepada kerja kelompok dan sampah ya, dari sampah. Artinya teman-teman juga, terutama yang punya kelas, saya berpesan tolong dicek laci-lacinya ya. Kadang-kadang kalau anak-anak dikumpulkan di lapangan seperti Jumat itu saya ngecek di kelas siapa yang jadi gudang sampah. Tapi tidak usah saya ungkapkan ya, tolong dibersihkan lah ya ngajarnya. Kemudian kreatif, nah kreatifnya tapi kreatif yang baik ya, jangan diplesetkan menggambar yang ini dan ini itu ya. Itu salah satu kreatif anak-anak menghasilkan karya. Lanjut Bu. Nah ini nilai kebajikan berikutnya, ini organisasi Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya yang kita adopsi di profil pelajar Pancasila itu Indonesia punya, tapi ada organisasi-organisasi yang mempunyai nilai-nilai kebajikan ya. Sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut. Nah ini organisasi lagi, 9 pilar karakter ya. Dari cinta Tuhan dan segala ciptaannya sampai dengan toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai-nilai yang baik. Lanjut. Nah ini tadi saya katakan bahwa kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar ya, manusia yang harus dipenuhi. Jadi ketika teman-teman menemukan anak baik sebagai wali kelas ataupun guru mata pelajaran, coba ditanya kebutuhan apa yang belum dia ada. Karena kebutuhan dasar manusia selain kebutuhan banyak ya, belanja apa itu kebutuhan, tapi dasarnya hanya ada 5. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini jelas ya. Bayangkan kalau tidak makan ya.
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, jelas ya. Kita hadir di sini aja memiliki tujuan tertentu, ya. Motivasi dari teman-teman, dari diri itu pasti ada. Kemudian semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Lanjut. Nah ini teman-teman yang di lingkaran sebelah sana ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia hakikatnya ada 5 ya. Penguasaan. Ya, penguasaan itu berarti ingin diakui. Ya, teman-teman ngajar di kelas ya itulah penguasaannya. Kemudian kesenangan, ya tadi saya katakan belanja. Nah, kalau saya kadang-kadang karaokean ya itu kesenangan, ya kebutuhan. Termasuk rekreasi, ya. Pergi ke tempat-tempat makanan dan sebagainya itu termasuk memenuhi kesenangan. Kemudian kebebasan. Ya, kebebasan maksudnya ya sesuai dengan aturan, ya. Selanjutnya tadi bertahan hidup sudah ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini terkadang yang untuk murid ya, untuk murid ini ada yang kosong di antara. Teman-teman bisa menilai sendiri. Kalau saya menanyakan ke murid yang saya ajar itu hampirnya di kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang apa? Di rumahnya bagaimana? Ya, saya sering mentreatment siswa itu murid bahwa Bapak Ibu masih lengkap gak? Kalau dia buat masalah sampai kemarin tuh ada yang pecahkan kaca ini di antara ini lupa saya deretan sini. Saya tanya orang tuanya lengkap enggak? Kalau enggak lengkap lebih senang saya hajar dengan pertanyaan berikutnya sampai dia menangis. Itu kasih sayang. Kemudian rasa diterima, artinya dia dengan kekurangan, maaf orang tuanya tidak lengkap tadi, kekurangan bisa tidak diterima di temannya, di kelasnya, di sekolahnya. Nah itu ya. Kalau saya mewawancarai murid yang saya ajar, sebagian besar kasih sayang dan rasa diterima yang tidak ada ya atau yang belum terpenuhi di mereka. Saya tidak tahu teman-teman nanti bisa dicoba ya, dicoba saja, tidak ada salahnya, tidak bayar kok, dicoba saja. Ya, kalau kebebasan jelas mereka pasti bebas. Nah, bertahan hidup termasuk, tapi kebanyakan itu. Lanjut, Bu. Nah, ini motivasi perilaku. Ketika seseorang berperilaku, berbuat, bertindak, dia apa tujuannya? Motivasinya apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kita di sini saja kerja di sini sebagai seorang pendidik. Nah, kita mau yang mana? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian motivasi intrinsiknya yang bisa kita tumbuhkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Artinya apa? Hormatilah diri kita sendiri. Artinya kita sadar diri, ya. Untuk melakukan sesuatu itu perlu pemikiran ulang. Karena kita bertindak pasti kita harus memikirkan, ya, motivasi kita apa yang akan terjadi di 1, 2, 3 langkah berikutnya. Kemudian ekstrinsik yang berasal dari luar untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini imbalan atau penghargaan orang lain ini kalau kita aplikasikan ke murid ini agak teman-teman berhati-hati ya. Ya, mendapat nilai PTS bahasa Indonesia 100. Pak, kalau ada yang bertanya, Pak, kalau kami PTS nanti kelas yang saya ajar ya 98 sampai 911 dapat nilai 100, Bapak kasih apa? Kamu maunya apa? Alhamdulillah tidak ada yang 100. Yang khusus ya. Alhamdulillah tidak ada yang 100. Yang tertinggi di kelas saya 96. Saya kurang tahu kalau di kelasnya Bu Sustri dan Pak Askuri. Saya tantang maunya apa? Mereka mengatakan ini baik. Tapi alhamdulillah tidak ada yang 100. Kamu lanjut, Bu. Nah, ini teman-teman, bagaimana teman-teman menyikapi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, lambat masuk kelas saya, jalan bebek, jongkok dari ujung sana sampai sini. Kira-kira hukuman apa Pak Askuri? Hukuman ya Pak Askuri ya, tiba-tiba langsung. Kemudian anak tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya hanya kita sendiri tadi. Misalnya si A lambat, jangan jongkok, bebek di sana ya. Dari tangga bawah, misalnya saya ngajar di kelasnya Bu Sugiyarti misalnya. Oh, saya baru belajar Pak dari koperasi A, dari bawah, Bapak lihat. Artinya apa? Yang saya berikan ke anak-anak tidak melibatkan kesepakatan dengan anak.
Saya maunya sendiri, itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah, ya, dari saya satu arah. Fisik maupun fisik, ini yang bahaya Bapak Ibu ya, fisikis ini ya, karena akan memunculkan sifat pendendam. Pak Hadi motornya Jupiter hijau, platnya 4622. Nah, ini caranya ke motor nanti. Kalau saya katakan ke anak-anak, biar kamu balik motor bapak, nggak apa-apa. Motor bapak itu tahun 2009, nggak apa-apa. Asal jangan yang kuning aja kamu balik ya. Ya itu ya. Jadi kaitannya fisikis ini Bapak Ibu ya. Akan ada anak-anak terkadang nanti trauma, ya. Meskipun tidak nampak di kita, tapi mungkin dia nanti curhat ke wali kelasnya atau ke siapa. Kalau fisik mungkin anak-anak yang itu ya sudahlah, fisik capek lelah. Tapi juga fisik ini hati-hati Bapak Ibu ya, kalau ada yang menerapkan ini. Kita tidak tahu anak-anak itu, mohon maaf, mungkin ada paru-parunya bermasalah, asma atau apa, atau ada kata orang itu dia sakit, Pak, sakitnya apa? Tidak bisa capek. Nah, saya tidak tahu jenis penyakit apa itu, tidak bisa capek itu. Nah itu ya, jadi mana anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah ini ya teman-teman ya, anak disakiti oleh perbuatan kata-kata, akan dikenang kata-kata itu. Jangankan murid, kita di antara kita mungkin diskusi, mungkin ada yang menyimpan kata-kata itu. Nah, jadi kata-kata itu, makanya ada yang pepatah mengatakan lidah lebih tajam daripada mata pedang. Lidah berarti kata-kata yang kita ucapkan ya. Konsekuensi sudah terencana disepakati. Jadi membedakannya begini. Misalnya bahasa Indonesia, saya ambil contoh. Yang tidak mengumpulkan tugas proyek cerpen, tidak tuntas pelajaran Bapak. Konsekuensinya kan itu. Hukumannya apa? Nah, disepakati hukumannya apa. Jadi teman-teman bisa membedakan ya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu ke fisik, yang ke kata-kata yang kita lontarkan. Meskipun kita tidak bisa, kamu ini, kamu lagi. Buku saya penuh dengan kamu ini namamu, kamu lagi. Ya, dari buku guru, kita kan punya catatan tuh di jurnal tuh ya. Guru piket, kemudian nanti BK, wali kelas, ya kamu, si A semua. Nah, itu termasuk hukuman. Meskipun kita hanya berkata kamu lagi, 2 kata saja, kamu lagi, itu akan terekam. Nanti suatu saat misalnya Pak Hadi, kamu lagi. Nanti suatu saat dia dewasa ketemu, itu bukan Pak Hadi, itu Bapak kamu lagi itu namanya. Nah, kita akan dicap seperti itu. Sudah terinstal di pikiran mereka bahwa kamu lagi. Ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, kalau kamu tidak ngumpul, kebetulan masuk materi cerpen ya, Pak Askuri ya, Bu Susri ya. Kalau tidak ngumpul cerpen bagaimana konsekuensinya? Nilai saya tidak tuntas. Itu konsekuensi. Hukumannya, ini ada buku paket, tulis cerpen ini ya. Kita kata-kata yang tidak elok untuk didengarkan oleh siswa atau murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Iya, karena tadi apalagi di hadapan teman-temannya ya. Anak-anak sekarang kelahiran mereka ini memang agak sensitif, kita perhatikannya. Sampai ada guru mau ngecek HP-nya aja, privasi saya itu Pak. Saya balas, privasi saya juga anda tuntaskan kamu. Sampai guru mau ngecek karena kedapatan HP dikatakan privasi, Bapak tidak boleh buka. Ayo. Ya privasi kebanyakan untuk artis itu privasi. Nah, jadi itu anak-anak sekarang luar biasa. Lanjut, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dia berbuat, dia mengungkapkan alasan, penyelesaiannya bagaimana. Kalau saya bahasa saya di kelas, maumu bagaimana? Kalau saya pakai baju lengan panjang saya gulung, jam saya lepas. Kamu maunya bagaimana? Itu ya. Kemudian membantu murid berpikir untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita bimbing Bapak Ibu ya. Kamu sudah ini, maunya bagaimana? Kita bantu dia ketika ada anak-anak tertentu yang ceplas-ceplos bahasanya, ya, ceplas-ceplos itu langsung ini ya. Misalnya contoh, maaf saya ambil contoh Bu Sugi ya, nangani siswanya, muridnya dibantu, ya. Bagian kalau gini ya, itu boleh ya, Bu Sugi dibantu dengan solusi boleh. Kadang-kadang ada siswa itu yang di hadapan wali kelasnya, terutama apalagi dibawa wali kelasnya di ruang BK, apalagi dibawa ke ruang tulisannya kepala sekolah. Wah, sedih-sedihnya bisa lepas tuh kalau kita lihat. Ya, itu. Lanjut, Bu. Pelan-pelan ya. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang saya tanya hingga detik ini. Saya ambil acak Bu Endang dulu. Bu Endang boleh minta pendapatnya Bu Endang ya.
Bisa Bu Endang? Sampai detik ini Bu Endang pakai yang mana Bu? Ketika posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ketika kita mendapatkan anak-anak. Misalnya anak-anak, contoh ya, terlambat masuk kelasnya ibu. Nah, sampai detik ini atau kebanyakan lah selama ibu menggunakan yang 5 posisi kontrol guru. Di situ yang anak terlambat dari depan gerbang sampai masuk kelas. Pertama yang kita lagi terlambatnya dikarenakan apa dulu? Misalnya hujan, posisinya rumah jauh, bisa kita ada toleransi, misalnya jaket, pakai sandal, baru masuk kelas lagi harus membawa surat izin ke guru piket. Kalau mereka masih belum juga lepas sandal sama jaket, nanti di kelas ada guru kelas harus menindaklanjuti jaket dan sandal diambil, bahkan mereka tidak memakai lagi sandalnya, harus diambil, nah, dan tidak dikembalikan ke saya. Terus langkah kita untuk menindaki yang terlambat itu, 1, saya beri hukuman pertama menyapu atau mengambil sampah. Itu tindakan yang di luarnya saya menghukum, di luar kelas. Terus ya menghukum. Jadi tindak lanjutnya kalau menghukum dengan cara begitu saja ya, mengambil sampah dengan yang ya, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Bu Endang sebagai ketika mendapat itu posisinya masih di penghukum ya. Silakan Bu. Terima kasih waktunya ya Pak Adi. Posisi kontrol guru, saya tuh belum bisa menempatkan saya atau membuat rasa bersalah atau menghukum atau teman atau manajer atau pemantau, itu saya belum bisa menempatkan di situ. Memilih untuk memilih saja saya tidak bisa gitu kan. Tapi yang jelas yang saya lakukan, kalau anak terlambat masuk ke kelas saya itu atau menghukum atau tidak, saya suruh mencari guru piket izin masuk, itu berupa hukuman atau bagaimana itu ya. Jadi saya tidak bisa memilih posisi saya di mana gitu kan. Kemudian karena tadi kan ada disiplin kan, ya di atas itulah ya. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa memilih bahwa oh saya letaknya di sini. Kalau penghukum, tapi kan disiplin itu kan ada juga di aturan sekolah gitu kan. Nah mungkin lah kalau penghukum itu. Jadi bagaimana bisa kita masuk kemana itu tolong jelaskan gitu. Terima kasih. Ya, luar biasa dari Bu Suhari. Terima kasih Bu dari Bu Endang. Ya, ketika ini teman-teman berlaku diberikan di CGP saya di ruang kolaborasi itu JIMED ya teman-teman. Kemudian saya katakan saya jelas yang tengah, saya berkatakan seperti itu ketika belum tahu materi ini. Ya, itu yang dikatakan Bu Endang. Nah, yang dikatakan Bu Harni betul Bu, Ibu belum bisa menentukan ya. Tadi Ibu katakan anak-anak harus guru piketnya siapa, kemudian alasannya apa. Nah, Ibu itu bisa nanti karena alurnya belum lengkap, Ibu bisa nanti sebagai juga teman Bu. Setelah anak itu meminta, misalnya Pak Askuri guru piketnya, kemudian Ibu tanya anak itu, kenapa kamu terlambat, kamu tidur jam berapa, nah gitu loh Bu. Nah itu Ibu posisinya sebagai teman. Nah, saya berharap teman-teman itu setidaknya harusnya ya berdasarkan teori ini adalah teman-teman di pemantau. Tetapi kita kupas dulu. Yang pertama penghukum sudah saya katakan. Lambat kamu ya. Dan kelasmu di mana? Lantai 3 Pak. Jongkok, jalan bebek dari gerbang lantai 3 kelasnya Pak Ibnu misalnya. Nah itu penghukum saya Bu. Saya penghukum, saya tidak mau ke sana sini, sudah saya jelas penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, kamu terlambat. Kamu anak wali saya kan? Iya. Saya nanti disalahkan kepala sekolah, kamu bikin malu saya. Itu pembuat rasa bersalah Bu. Ya, saya disalahkan kepala sekolah. Kamu anak wali saya kan? Saya nanti dimarahin kepala sekolah. Bapakmu nanti juga. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian teman tadi Bu Hari yang Bu tanyakan, boleh Bu ke piket. Ke piket ke siapa? Misalnya Ibu Hari bukan wali kelas, setelah piket Ibu Hari mau wali kelasmu.
Misalnya Bu ya, nah itu bisa sebagai teman. Setelah itu Ibu tanya lagi anak itu, kenapa kamu terlambat? Biasanya pelajaran Ibu kamu tidak pernah terlambat, nah, kenapa pada hari ini? Nah itu teman Ibu. Nah jadi anak-anak melalui jalur yang Ibu katakan tadi betul, itu teman. Pemantau kita melihat saja. Misalnya contoh Pak Ibnu ya panggil, oh sini, nah jam berapa ini? Punya jam enggak? Nah kita menggunakan seperti itu. Manajer juga seperti itu, anak-anak mengatakan sudah tahu, dia akan malu sendiri tuh anak tunduk. Kenapa tunduk? Saya lambat Pak. Nah, anak-anak kan mengungkapkan seperti itu. Nah jadi kita dengan melihat misalnya saya guru piket, kebetulan mungkin anak wali saya dia tunduk sendiri, maaf Pak saya terlambat. Ketika ada anak-anak mengatakan dia mengungkapkan maaf Pak atau Bu saya terlambat, itu sudah masuk ke manajer. Kita tidak usah melakukan apa-apa, dia akan menyadari diri sendiri. Keyakinan kelas. Jadi finalisasi di kita di hari ini disiplin budaya positif, disiplin positif, posisi kontrol guru. Kita mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas ya. Secara tidak langsung saya yakin teman-teman melakukan ini di kelas ya. Karena saya melakukannya di awal pertemuan, awal jumpa. Ya meskipun saya bukan wali kelas, karena saya mengajar mereka juga ada keyakinan kelas yang disepakati bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci berupa pernyataan umum universal, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya, yang mudah gitu loh teman-teman, jangan yang ribet gitu ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ada diskusi teman-teman ya, diskusi dengan melibatkan anak. Jadi nanti anak-anak akan mempunyai karakter tadi di awal, profil pelajar Pancasila. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ini ya. Misalnya kita sudah jalan 1 bulan, kok ternyata ada sesuatu yang nggak pas ya. Ya, kita bisa tindak lanjut tuh. Segitiga restitusi. Sebuah cara yang dilakukan oleh guru terhadap murid untuk dapat menanamkan disiplin positif diri murid. Jadi murid ini melanggar, alasannya apa, penyelesaiannya menurutmu bagaimana? Atau bahasa saya di awal tadi, maumu seperti apa sih nak? Nah, lanjut Bu In. Nah, ini polanya Bapak Ibu, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Stabilkan identitas itu contohnya, pelajaran Bapak, kamu apa yang kamu lakukan tadi dengan si A di belakang? Dia akan mengungkapkan, oh si A itu punya utang saya 100 Pak, belum bayar nih, dari kelas 8. Itu misalnya ya. Kemudian nanti ada contohnya Bapak Israel. Lanjut Win. Nah ini tujuannya untuk mengubah anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Lanjut ya. Ini yang kedua, tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan tertentu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nanti anak-anak kan enggak Bu. Nah, karena anak-anak itu mengungkapkan yang jati. Kemudian anak-anak di sini juga itu contoh Bapak Ibu ya, sesuai dengan temanya. Anak-anak nanti juga mengungkapkan, mengapa kamu menagih utang, tadi saya katakan punya utang 100 di kelas. Tidak ada kan tempat lain. Nanti anak apa? Ah susahnya Pak, dia di rumah, kalau di rumah dikunci terus rumahnya. Tanya bapaknya bilang jalan, tanya adiknya bilang jalan. Nah itu anak. Lanjut. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada saat termotivasi secara internal. Nah di sini kita tanya anak tadi, misalnya ada yang ribut nagih utang tadi, kita kan sudah ada keyakinan di kelas ya, yang mana yang kamu langgar hari ini. Nah begitu loh ya. Kamu jadi orang apa nanti setelah ini? Lanjut Win. Nah ini contoh segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Saya pinjam siswanya, 9 berapa nih? Kira-kira yang kamu lakukan itu kira-kira pantas itu dilakukan tidak berarti itu ya
berdiskusi bersama para dosen telah mendapatkan keterangan bahwa saya telah bersalah atas makan di dalam kelas. Bahwa saya sudah tahu kalau dalam kelas itu tidak dilarang makan di dalam kelas. Oleh karena itu saya tidak akan makan di dalam kelas. Dan terima kasih Pak Hadi. Berarti dulu. Ya. Ini Bapak Ibu, itu bagian dari tugas saya dan saya tidak menskenariokan. Ya, saksinya ada Bu Kiki, PLP saya. Itu saya masuk lihat dia makan, ya nggak tahu makan yang pedas-pedas itu kayaknya. Langsung saya tangkap. Ya itu Bu ya. Ya, langsung saya tangkap. Ya saya tidak menyalahkan yang jual, yang momennya saja. Ya, kemudian ada anak-anak, ini saya paparkan Bapak Ibu di Sabtu yang lalu, saya sempat diprotes guru SD itu. Pak, kalau di tempat saya itu boleh makan. Itu kan Ibu, saya bilang itu. Ini tempat saya. Makanya saya katakan 98 sampai 99 boleh makan di kelas Bapak apapun itu. Syaratnya satu, semua makanan pabrikan atau apapun itu pindahkan ke wadah, bukan harus Tupperware ya, yang kamu bawa dari rumah. Jadi anak mau makan yang dikatakan tadi, boleh pentol, boleh, tapi harus dia punya wadah Bapak Ibu yang dia akan bisa cuci dan bawa balik. Tujuan saya hanya sederhana satu, menghindari sampah. Ya, termasuk susu-susu yang kotak-kotak itu ya Bu ya, boleh, tapi dia punya wadah. Ya, punya wadah. Ya, bagaimana bahayanya susu itu kalau udah pakai wadah kan bahaya, bisa tumpah kemana-mana ya. Itu. Nah ini ya, ini sempat saya di depan, saya katakan saya langsung kenyataan, bisa saksinya banyak saya katakan. Saya tidak settingan, meskipun di tugas itu suruh setting Bapak Ibu. Saya tidak suka setting-settingan, saya langsung apa adanya saya tangkap. Ini ada dua sebenarnya Bapak, tapi saya tampilkan satu. Ya, satu. Lanjut Bu Iin. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kita bagi kelompok ya. 1 2 3 4 5 ya. Silakan berkelompok ya. Tugas kelompoknya nanti tidak usah lama ya. Maksimal 30 menit. Maksimal itu berarti lama. Ya. Kelompok 1 Pendidikan Agama Islam, Teknologi Informasi Komunikasi dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Silakan bergabung. Kemudian Bahasa Indonesia dan PPKN. PPKN Bu, betul Bu Endang. PKN atau PPKN? PPKN ya? Ya, saya takut. Kemudian IPA dan SBK. Silakan. Kemudian Bahasa Inggris dan PJOK, Matematika, Prakarya dan BK. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Kemudian setiap perwakilan kelompok silakan ke sini mengambil planonya. Ayo, silakan. Halo. Ya, misalnya kelompok itu ada 10 sama orang satu. Ya, teman-teman sudah ini saya akan pindah ke slide berikutnya. Ayo, kita berkelompok ya. Ya, itu tetap seperti yang lalu dibagi 3 ya. Plano itu dibagi 3 ya. Plano itu setelah itu rekan saya akan membagikan post-it ya. Kelompok itu ada 10 ya. Berarti 10 ya. Iya. Ayo. Nah, ini praktik. Kita akan praktik membuat keyakinan kelas. Setiap kelompok berperan di suatu kelas. Misalnya kelas bahasa dan apa tadi Pak? PKN di sini. Kemudian tunjuk satu orang jadi guru, satu jadi pengamat. Sisanya murid. Ayo. Ya. Terserah, ayo diatur. Ya. Diatur. Ya. Diatur. Kita tidak usah 10 ya, 5 saja ayo. 10 nanti kebanyakan. 5 saja keyakinan kelas. Contoh, tidak boleh makan di dalam kelas selama pelajaran Bapak atau Ibu. Contoh itu, contoh ya. Buat 5 ya, itu 10 tidak usah. 5 saja. Ya, kelas ya. Tidak boleh makan di dalam kelas. Ditulis ya. Yang pertama kertas itu, plano itu dibagi menjadi 3. Bukan dipotong ya, digridkan menjadi 3. Setelah itu, yang dibagikan Ibu Iin itu ditulis di situ. Ya. IT Bu, bagian IT ya. Tuh. IT juga ya. Katanya beda. Ya, itu dulu Bu. Buat dulu kesepakatannya dulu.
dengan pernah dulu saya jadi guru, misal ini saya gurunya ini. Saya guru ya, contoh ya. Ini nih kelas nih. Anak-anak Bapak baru masuk di kelas ini ya. Ya, misalnya ini saya guru ini siswa saya ini siswa saya. Ya anak-anak, Bapak baru masuk kelas ini. Kalian pernah masuk ke suatu tempat enggak? Oh, pernah. Kemana? Nonton, ada yang pernah nonton bioskop? Pernah. Ada apa di bioskop? Ada ini. Boleh tak ngobrol enggak? Itu termasuk apa? Kurang. Dan selama dengan Bapak kita buat yuk 5 saja sebanyak-banyak. Contoh Pak, tidak boleh makan selama pelajaran Bapak. Ditulis di sini. Ya, di sini. Nah, di sini ya. Ya, ayo. Kemudian ada yang berperan sebagai pemantau. Bu Kiki minta bantuan Bu Kiki. Pemantaunya dikasih ini. Pemantau nanti nulis di sini, ini ada kertas nih. Pemantau, ayo pemantau. Ya, iya. Ayo, guru 1, pemantau 1, sisanya murid. Ya, ini ada lembarnya, pemantaunya ada lembarnya. Ayo. Iya. Ayo. Ayo, disepakati ya, dibuat seperti itu ya. BK, bentar. Matematika prakarya. Ya. IPA SBK. Nah ini Pak Kurni. Silakan Pak Kurni. Belajar reproduksi ya. Kemudian ada yang nanya tadi Bu Nisa ya. Kalimat positif. Jadi buat dulu kesepakatannya, aturannya 5 saja di kertas ini. Misalnya tidak boleh makan dalam kelas. Tempel di sini. Dah. Nah, nanti ambil lagi ada ya. Kalimat positifnya hilangkan kata tidak. Pindahkan dia ke sebelah sini. Bukan boleh makan dalam kelas. Berarti kelompoknya harus cari kalimat yang apa? Tadi sudah saya contohkan saja. Tidak dan jangan. Iya, tidak dan jangan. Ya. Boleh makan di kelas. Ya. Ya. Yang pertama diperhatikan ya. Kita lanjutkan. Buanglah pada Nah, ayo. Dibuat 5 ya, 5 saja. Kolom dulu ya. 2 kolom dulu, kesepakatan kelas dan kalimat positif. Ya. Dan kalimat positif. Ya, dan kalimat positif. Ya. Jadi nanti di plano, kelompok yang lain mau sampai di belakang sana. Ya. Yang pertama adalah kesepakatan kelas dulu. Kan dibagi 3 itu plano, oke? Pertama buat kesepakatan kelas. Contoh, siapa yang jadi guru di sini? Oke, misalnya pengamatnya siapa? Pengamat di sini. Pengamat di sini ya, pengamat di sini ya. Ya. Sudah. Misi misalnya kesepakatannya tadi yang pertama tidak boleh makan dalam kelas misalnya. Nah, jangan ribut misalnya apa? Boleh apa masalah silakan. Nah, di sini ya, yang di sini Mas, ya. Ini untuk kesepakatan kelas. Sudah, ini misalnya kesepakatan kelas ini. Mas Abi misalnya dilarang misalnya jangan berbicara ketika guru menjelaskan contoh ya. Jangan ya. Kemudian ini sudah dibagi, saya harap sudah dibagi. Nanti di sini diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif adalah kalimat kesepakatan yang tidak ada kata tidak, jangan dan dilarang. Ubah dia ke sini. Ya, jangan. Ya, nanti yang ketiga ada lagi lanjutannya ya. Oke, silakan yuk. Ini ada pertanyaan keluar. Nah, ada ya. Oh, ini ada komandannya aman aja ya. Ya. Ayo. Yang dikerjakan adalah 2 dulu ya teman-teman ya, kesepakatan kelas dan kalimat positif. Ya. Kalimat positif ya. Bapak tadi ke sana, hah? Tidak boleh Oh, Bapak tadi satu enggak ke sana. Coba sini. Ya. Digoceng aja enggak mau kok. Pusat begini enggak mau. Ya, 5 saja ya teman-teman ya, 5 saja ya. 5 saja lah.
Ya. Nah, ini seperti kelas bahasa Indonesia ini ada kesepakatan kelas kalimat positif. Ya. Kemudian biarkan kolom satunya kosong dulu. Setelah itu selesai. Ayo. Ya. 5 ya. Jika ada kurang ini ada positnya masih ada. Monggo, silakan ke sini ya. Ya. Kesepakatan dulu, kalimat positif, nanti keyakinannya di sebelah ya. Ya. Ini silakan Bu, silakan. Oh, itu. Silakan bebas. Ya, wah ini gue ini. Kenapa lagi? Yang gemuk, yang kurus, yang matu-matu, ini semuanya ini loh. Dari satu. Bapak sama teman kelompok ya. Ya. Oh, yang masih ada pertanyaan boleh angkat tangan ya kelompoknya ya, nanti saya datangi karena ini tersebar kelompoknya 5 kelompok ya. Ayo teman-teman, 5 saja teman-teman ya. Silakan Bu Bella. Nah, ambil bebas Bu Bella ya. Ya. Apa-apa. Kesepakatan kelas, setelah kesepakatan kelas kalimat positif silakan kalimat yang dibuat tadi diubah dengan menghilangkan kata jangan, dilarang, tidak, itu harus hilang. Tapi ingat, tidak boleh makan, jangan boleh makan, bukan cari kalimat yang lain sehingga dia menimbulkan kalimat positif. Nah, gitu ya. Tidak boleh makan, hilangnya tidak boleh makan, bukan seperti itu, ya. Yang kedua tadi apa Pak? Kalimat positif ya? Ini Bu Endang kalau kurang Bu Endang. Di kelompok belakang kalau positifnya kurang bisa ke sini ya perwakilan, silakan ya. Termasuk kelompok bahasa dan PKS. Ini nih ada sama mungkin. Nanti kalimat terakhir. Ini yang Buang sampah di tempatnya ya. sudah nomor 1. Sudah boleh apa itu? Makan. Ya. 2 langkah dulu ya teman-teman. Nanti kita start bersama ya. Yang berikutnya yang ketiganya kita bersama. Ayo. Bisa dibantu Bu In membagikan post-itnya. Warna-warni. Gunakanlah sebagai tempat duduk yang benar. Ya, ayo. Ya. Pak gurunya mana, Bu gurunya mana? Ini gurunya yang mana ini? Oh, gurunya. Oh. Pak Guru ini gurunya. Ya, Pak Guru ya. Hah? Oh ya. Nah. Silakan Pak Guru nih. Ya. Ya, Pak gurunya gimana? Pak gurunya gimana? Pak gurunya ya. Ya, saya akan ke Pak ini. Wah. Ternyata ya. Habis tahu yang konek orang. Ya, belakang ada pertanyaan ya. Ya, ramai aja. Ya. Wah, ini kelompok. Enak Bu Mila. Kelompok 3 keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Ya. Ya. Nah, ini ada contoh yang sudah saya lakukan di kelas ya, teman-teman bisa melihat. Nah, ini yang sedang teman-teman lakukan. Apa tidak mau ada coretan ya? Kalau ada coret yang tinggi, keyakinan yang pasti. Dipikirkan masa
meninggalkan kelas dalam keadaan bersih. Ya, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan diyakini oleh bersama wali kelas. Ya. Sepakat ya? Satu orang sepakat? Baru 3 orang sepakat? Sekali lagi sepakat? Tuh. Ya, nilai kebajikannya. Ya. Keyakinannya kan sudah kita positifkan tadi, yang berarti yang kalimat positif itu sudah masuk keyakinan, kemudian nilai kebajikannya dia mengarah ke yang mana. Nah, ya keyakinan itu yang dimaksud adalah sepakat enggak ini gitu loh. Makanya ada yang pernah jadi guru, Pak kami usul ini gimana Pak? Nah gitu loh maksudnya. Oke. Kemudian dia masuk nilai yang mana? Nah nilai kebajikan apa? Nah ini teman-teman yang pertama ada yang bertanya keyakinan kelas atau nilai kebajikan kira-kira masuk yang mana? Ini ya. Ini dulu. Profil pelajar Pancasila hafal lah sudah teman-teman, enggak usah. Lanjut Bu In. Apakah ada di sini? Ayo. Apakah ada di sini? Misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, dia pasti tanggung jawab, kan begitu. Nah, apakah ada di sini nilai kebajikannya? Ayo. Kerjasama atau kolaborasi, kan seperti itu. Nah, ayo. Yang ketiga Bu. S1 pilih ini. Berakhlak mulia. Nah. Oh iya bisa tuh beriman bertakwa nih. Coba bisa tulis. Ini buang sampah nih beriman dan bertakwa. Nah, terima ya. Why? Apa itu? Apa gitu? Sudah lagi ya. Nah, ini bisa. Ya. Apakah ada di sini nilai keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya masuk di sini. Keyakinan di sini adalah dengan Bapak guru atau Ibu guru tadi simulasinya sepakat nggak itu loh dulu. Nah, oh iya Pak kami punya ini. Nah, kami misalnya ke toilet 2 orang. Apakah gurunya boleh nggak? Kalau boleh, nah nanti sebagai posisi. Ya, nah ini satu lagi Bin, kayaknya ada itu masih. Nah, atau ada di sini. Nah, ya, atau ada di sini. Ya bisa diserahkan guru PKN juga harus sudah nilai kebajikan, aman aja. Jauh atau hormat dan santun kali ya. Nah, ada sopan, santun ya. Berbudi luhur juga boleh ya. Dia kan sudah memang ngantuk bakar. Jadi bagaimana? Hormat dan santun. Tidur ngantuk. Ketiga. Ya, waktu kita tersisa 5 menit ya. Kita akan paparan setiap kelompok 5 menit saya kasih waktu ya. Ya, setiap kelompok silakan nanti paparan. Dibacakan saja yuk, 5 menit saja. Setelah itu kita selesai. Ya. Ya, kelompok Pak Perno dan kawan-kawan bagaimana? Ada pertanyaan? Ayo, PKN sudah siap. Baik, 5 menit ya, kita saling menghargai waktu. Paparan masing-masing kelompok 5 menit saja. Setelah itu kita selesai. Jaga fasilitas. Ya. Berarti tanggung jawab. Ya. Ayo. Kan gini kan. Astaga. Nah. Ayo. Disilakan. Berbicara dengan aktif sesuai dengan proses pembelajaran. Ya, kelompok bahasa sudah, PKN sudah. Sudah ya, silakan di situ dulu. Nanti saya kasih kesempatan maksimal ya. Maksimal tiap kelompok hanya 5 menit ya. Kita kesepakati ya. Ya. Silakan maju semua, diambil gambar, setelah itu dibaca, sudah selesai ya. Pak Perno, oke ya? Kita bergantian, kita kasih kesempatan dulu mungkin bahasa dulu ya. Bahasa Indonesia dan PKN mungkin mau semua boleh, ayo. Yuk. Sini di sini. Sini. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu,
Kami dari kelompok Bahasa Indonesia dan PPKN, sebelum menyampaikan paparan kami, mohon kerjasamanya. Kami agak sedikit mempunyai yel-yel yang diikuti bersama-sama supaya lebih semangat. Kalau kami dari pihak yang di depan mengatakan 5 sila, berarti yang duduk menjawabnya Pancasila. Kalau misalkan kami bilang Pancasila, berarti menjawabnya jaya sepanjang masa. Berikutnya kalau kami mengucapkan NKRI, jawabnya adalah Oke, terima kasih. 3, 2, 1, 5 sila. Pancasila. Pancasila. Jaya sepanjang masa. NKRI. Harga mati. Terima kasih. Kita Baik. bikin jaya juga ini. Baik, kami dari kelompok bahasa dan PPKN mungkin memaparkan satu saja karena waktunya durasinya 5 menit. Untuk kesepakatan kelas, yang pertama adalah tidak boleh membuang sampah di laci. Yang berikutnya, kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikannya yang pertama adalah disiplin dan komitmen. Mungkin waktunya cukup, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Bahasa Indonesia dan PPKN Pancasila. Ya, diamankan dulu. Ya. Itu. Baik, kelompok IPA tadi, monggo IPA dan SBK ya kalau tidak salah ya. Ayo, silakan. Bapak Ibu, kalau tadi ada kayak yel-yel kalimat, kami IPA juga mempunyai lagu supaya ruangan ini berubah menjadi riang, gembira, ikhlas. Karena ada 2 mata pelajaran, jadi supaya adil, IPA dan SBK, yes, yes, yes. Bisa ya? Oke. Tapi pinggulnya goyang. Ya. Oke, ketika saya menghitung 1, 2, 3, semuanya menyanyi. Kalau tidak menyanyi, dosanya tanggung sendiri-sendiri. IPA dan SBK. Yes, yes, yes. Oke. Oke, sama-sama semuanya. 1, 2, 3. IPA dan SBK. Yes, yes, yes. Terima kasih. Dilanjutkan. Kami dari kelompok IPA dan SBK ada membuat 5 kesepakatan kelas, kalimat positif dan keyakinan kelas yang di kesepakatannya mungkin tadi kelompok PKN dan Bahasa Indonesia ngambil nomor 1, kami ngambil nomor 2. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Kemudian kalimat positifnya, ketika kamu mengantuk silahkan pergi cuci muka. Dan penerapannya itu adalah hormat dan santun. Maksudnya apa? Kalau kamu ngantuk, kamu tidur di kelas, berarti kamu tidak menghormati Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Ya, cukup dari kelompok IPA. Iya, tepuk tangan untuk kelompok IPA, luar biasa. Selanjutnya kelompok apa ini? IPS dengan tik ya. Satu saja Pak Bernot dan teman-teman yang ambil satu saja. Monggo Pak. IPS tik pai. Iya, terima kasih. Oke, kami dari kelompok 3 tadi kami membuat kesepakatan kelas. Yang pertama di sini adalah tidak boleh membuang sampah di laci, ya, baik guru dan murid. Karena banyak murid yang setelah makan itu mereka membuang sampahnya itu di laci. Tidak menutup kemungkinan guru juga, ya, entah dia malas
atau dia senang ya membuang makanan di dalam laci. Untuk kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Di sini kita mengajarkan kepada anak-anak di mana pada saat selesai makan sampahnya atau mantannya silakan dibuang. Dan keyakinan kelasnya rajin. Nah, di sini rajin ketika murid sudah dibiasakan, ya, maka dia akan terbiasa dan ketika dia setelah makan, dia akan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok IPS Pai dan Tik. Selanjutnya yuk, bahasa Inggris sepertinya ini ya, ayo. Disilakan. Oh, luar biasa ini bahasa Inggris. Ayo. English is the chosen one that we love, that we love. English is the best one, and that is true. Baik, ini yang diminta oleh Pak Hadi tadi dari kanan, tapi kami agak ke timur tengah Pak. Jadi bacanya dari belakang, dari sampingnya. Pertama kesepakatan kelas, kalimat positif sama keyakinan. Dari sini untuk kesepakatan kelas saya mengambil tidak boleh mencela setiap ada yang berbicara. Kalimat positifnya mendengarkan setiap ada orang yang berbicara. Keyakinannya rasa hormat dan santun. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Diminta bantuan ke tim Bapak ya. Tadi nanti kartunya diambil. Yang terakhir, sepertinya yang paling heboh ini kelompok mana ini? Yang belum? Matematika, ayo matematika. Oke, baik, di sini ada kesepakatan kelas, kalimat positif dan keyakinan kelas. Yang pertama, kesepakatan kelas itu selalu menjaga kebersihan kelas. Kalimat positifnya itu buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelasnya adalah komitmen. Kemudian selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalimat positifnya bersyukur kepada Tuhan. Keyakinan kelasnya beriman dan bertakwa. Kemudian selalu datang tepat waktu. Kemudian kalimat positifnya saya malu datang terlambat. Kemudian keyakinan kelasnya adalah disiplin. Dan yang terakhir saling menghargai. Kalimat positifnya hargailah guru dan teman. Kemudian keyakinan kelasnya toleransi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir, luar biasa ada yel-yelnya. Nanti kita rekaman bersama ya. Tenang saja. Ya, terima kasih. Pak Yongki tolong dipastikan teman-temannya sampai di tempat masing-masingnya dikawal ya. Ya, silakan. Nah. Kita sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Ya, tetap semangat. Ya. Sebelum ke slide berikutnya, masih ada waktu yang saya pastikan. Ya, yang pertama teman-teman sekalian, bahwa keyakinan kelas itu bukan kesepakatan ataupun peraturan ya. Jadi keyakinan itu bersama-sama. Tadi teman-teman sudah diskusi ada yang jadi guru. Kemudian dari keyakinan itu bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Ada perlu revisi atau sebagian. Itu bedanya dengan peraturan ya. Kemudian melibatkan murid ya, teman-teman melibatkan murid untuk membuat keyakinan kelas serta nilai-nilai kebajikan apa yang ada di keyakinan kelas. Ya, kalau kita mau sederhana ya profil pelajar Pancasila itu tidak insya Allah mencakup semuanya. Lanjut Bu, terakhir. Lagi terus. Ini contoh ya yang sudah saya lakukan di kelas, ada 4 slide. Nah, lanjut Bu. Itu contoh dari saya. Nah ini bentar. Ini anak-anak tanda tangan. Ya, tanda tangan apa yang dia tulis sendiri. Ya ini yang sudah saya lakukan. Nah, mereka memanggil nama teman-teman satu-satu. Nah, lanjut Win. Itu rekaman yang tadi. Nah, penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai among manajer, diharapkan 5 posisi kontrol tadi manajer, ya manajer. Atau kalau belum manajer, pemantau. Ya. Kemudian yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, sebelum saya tutup, teman-teman, saya minta pendapatnya dulu Pak Asturi. Apa yang Bapak rasakan dan hari ini apa yang telah Bapak dapatkan? Terima kasih Pak.
Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau di pertemuan kemarin Pak, saya mengikuti SRA Sekolah Ramah Anak. Memang ada kaitannya dengan disiplin positif yang Bapak sampaikan. Berusaha menyadarkan anak dengan bahasa-bahasa positif. Diulangi lagi, konsep sekolah ramah anak itu adalah berusaha menyadarkan anak dengan bahasa-bahasa positif. Kemudian ada ilmu baru Pak yang saya dapatkan dari apa yang Pak Hadi sampaikan. Jadi kalau kemarin di konsep SRA itu berhenti pada disiplin positif, tetapi ini ada tambahannya, yaitu memunculkan nilai kebajikan. Nah, jadi ada ilmu baru buat saya. Jadi benar sekali Pak, saya sendiri pribadi lebih banyak arahnya ke itu tadi, penghukum, ya, atau membuat siswa merasa bersalah. Tetapi dengan melihat apa yang Pak Hadi sampaikan, ini sebenarnya juga sebagai bahan evaluasi diri buat saya dan juga secara keseluruhan untuk sekolah. Yang utama memang kembali lagi komitmen bersama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk